wal mursalati urfa. Pada bacaan wal mursalati, di sini wal al, ini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca huruf lamnya dengan jelas, yaitu adanya huruf alif lam bertemu dengan mim. Kemudian ro-nya di sini kita baca dengan ro tebal disebabkan karena sebelum huruf ro yang disukunkan ada huruf yang dhammah. Wal mur. Kemudian la, ini mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Wal mursalati urfa. Kembali lagi ada ro, ini tanda seperti ini, huruf ro belok seperti ini. Urfa. Pada lafal terakhir, pada lafal bacaan fan, ketika kita berada di akhir bacaan, ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu mengganti fathatain menjadi panjang. Sebagaimana mad tabi'i, urfa, bukan lagi urfan, tapi urfa, 2 harokat. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal asifati. Di sini ada alif lam lagi, yaitu ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian di sini huruf ain. Fal a. Huruf ain usahakan jangan sampai masuk rongga hidung, dan ain sendiri punya bacaan mad tabi'i, yaitu a-nya panjang 2 harokat. Asifati, yaitu pada lafal fa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Asfa. Di sini huruf a ketemu dengan huruf shad yang tebal. Hati-hati jangan menebalkan ainnya, tapi di sini ditebalkan adalah huruf shadnya. Hati-hati juga jangan sampai terpantulkan huruf shadnya. Fa. Pada lafal fa kembali kita mendapati menjadi ada bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan menjadi panjang. Wan nasyirati nashra. Pada bacaan wan nasyirati, di sini ada alif lam yang dimana di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yang mana alif dan lamnya ditulis tapi tidak dibaca, sehingga kita langsung membaca pada huruf nun yang bertasydid. Di sini ada bacaan namanya gunnah, yaitu nun yang bertasydid. Cara membacanya menahankan dulu sepanjang 2 harokat sampai 3 harokat. Wanna, baru dilepaskan. Kemudian nasyirati, pada lafal na sendiri ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Shi, hati-hati jangan dibaca si karena di sini huruf shin. Kemudian roti, di sini akan kembali ro-nya tebal dan dia ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian nasyra, kemudian ada fathatain di akhir bacaan, kita namakan dengan bacaan mad iwad. Wan nasyirati nashra. Kemudian ayat selanjutnya, fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Fal fariqati. Di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam qamariyah, yaitu alif dan lamnya ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Fal fariqati. Kemudian pada lafal fa, di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Qati, ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, 2 harokat. Fal fariqati farqa. Farqa, ro-nya tebal. Farqa. Farqa, yaitu fa, kemudian ro-nya dibaca dengan tebal karena huruf ro yang dia sukun sebelumnya fathah. Kemudian pada lafal qan ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan diganti tanwinnya menjadi panjang. Qa. Fal fariqati farqa. Ya. Fal mulqiyati dzikra. Pada bacaan fal mulqiyati, di sini ada fal, ada alif lam qamariyah, yaitu lam alif dan lamnya dibaca dengan jelas. Fal al, tapi usahakan jangan sampai memantul. Kemudian fal mulqiyati, pada lafal ya di sini ada bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat,
yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian dzikra, pada lafal dzikra di sini ada huruf dzal kecil, jangan sampai dibaca dengan zikra, tapi dia dzikra. Kemudian kafnya ini punya sifat namanya sifat hamas, yaitu aliran nafas kita atau jaroyanun nafas, maka zik. Nah, dia sebenarnya ada dua sifat. Yang pertama dia sifatnya adalah hamas, yang kedua adalah dia termasuk ikhwah, yang ada harus dialirkan apa namanya nafas kita dan suaranya. Dzikra. Kemudian lafal ra, yaitu fathatain bertemu dengan alif, itu kita namakan dengan, ketika di akhir bacaan dinamakan dengan mad iwad. Panjangnya adalah 2 harokat. Dzikra, bukan lagi zikron. Kita ulang. Fal mulqiyati dzikra. Kemudian ayat selanjutnya, uzran aw nuzra. Di sini uzran, hati-hati dalam pelafalan zal, usahakan di sini jangan sampai memantul, jangan uzra gitu ya, tapi uzran. Kemudian pada lafal ran bertemu dengan alif atau hamzah, kita namakan dengan bacaan izhar halaqi. Suara tanwinnya jelas, uzran. Kemudian au nuzra, au bacaan lin lembut, nuzra di akhir kembali lagi bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Ya, semoga innama tu'aduna lawaqi'. Pada bacaan innama di sini ada nun berharokat tasydid diwarnai dengan warna hijau, ini bacaan gunnah. Cara membacanya, suara n-nya ditahan 2 harokat. Innama, nah, baru dilepas. Kemudian ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Tu ada dhamma bertemu waw, mad tabi'i lagi. Aduna ada mad tabi'i, dhamma bertemu alif, bertemu waw. Panjangnya 2 harokat keseluruhannya. Lawaqi'. Pada lafal wa ada juga mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kita coba ulang. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat. Pada lafal fa idzan nujumu, lafal an-nujum di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kita langsung pada lafal zal langsung ke nun. Dzannu. Kemudian pada lafal nun sendiri ada bacaan gunnah, yaitu kita tahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Fa idzan nu, baru dilepas. Kemudian nujumu ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw. Tu tebalkan huruf ta karena dia huruf isti'la. Kemudian tumisat, di sini tak ada tak sukun, kita namakan dengan bacaan, atau di sini ada tak sifatnya sifat hamas, yaitu ada aliran nafasnya. Tak punya 2 sifat, yang pertama yaitu sifat syiddahnya, yang kedua baru hamas. Syiddah itu berarti suaranya tertahan, hamas nafas yang kita alirkan. Tumisat, langkah pertama syiddah dulu, baru ke yang kedua hamas. Kita ulang. Fa idzan nujumu tumisat. Ya. Wa idzas samaa'u furijat. Pada lafal wa idza, hati-hati dalam melafalkan zalnya, jangan dibaca wa iza. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu mengganti huruf zal dengan huruf zai. Kemudian pada lafal as-samaa'u, di sini assa ada alif lam, maaf, di sini salah menulis, yaitu bukan qamariyah, tapi dia alif lam syamsiyah, yaitu adanya alif lam yang ditulis dan dia tidak dibaca, langsung ke sinnya. Kemudian pada lafal sama, as-sama'u, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka ia kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Furijat. Kemudian lafal ta sukun, dia memiliki sifat syiddah dan sifat hamas, yaitu yang pertama suara ditahan, ya, kemudian alirkan nafas, at.
Wa idzas samaa'u furijat. Kemudian wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Pada lafal za sama kembali di sini jangan dibaca dengan zai, jangan wa izal jibal, tapi wa idza. Kemudian al jibalu ada alif lam. Nah, ini alif lamnya alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca lamnya, jangan jelas. Al wa idzal jibalu. Kemudian lafal ba di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Nusifat. Kemudian adalah huruf ta yang dia sukun. Maka cara membaca ta huruf sukun ini mengeluarkan dengan makhraj dan sifatnya. Yang pertama, makhraj ta ujung lidah kita berada di di paling akhir dari gigi sari kita, atau di antara gusi dan gigi sari. Kemudian makhrajnya adalah salah satu sifatnya, ta itu adalah syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Kemudian hamas, mengalirnya suara. Itu yang paling tampak. Maka nusifat pertama gitu, langkah pertama at, baru kasih hamas. Nusifat. Nah, kita ulangi. Wa idzal jibalu nusifat. Nah, semoga bermanfaat. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian pada lafal ra di sini, maaf, sebelum huruf ra di sini ada huruf alif lam. Nah, tapi sebelum itu ada huruf dzal. Hati-hati pada lafal dzal, jangan dibaca dengan zai. Jangan wa idzar rusulu. Nah, tapi wa idzar rusulu. Kemudian ra-nya tebalkan. Arru kemudian ar-rusulu, maka dinamakan di sini ra tebalnya ra tafkhim. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, di sini ta sifat hamas dan sifat syiddahnya. Langkah pertama syiddah dulu, baru hamasnya. Uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Nah, pada lafal ya tekan ya-nya. Li ayyi, jangan dibaca li ayyi atau li ayyi. Jangan. Tapi li ayyi yaumin. Kemudian lafal yau ada fathah bertemu sukun, ini bacaan lin, lembut dalam pelafalannya. Yaumin. Kemudian pada lafal min ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan tanwin pada huruf mimnya bertemu dengan hamzah, maka suara tanwinnya harus jelas. Min u, nggak boleh min u. Kemudian ujjilat, kembali lagi ada huruf tak sukun, harus dijelaskan suara taknya. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Pada bacaan li yaumil fasl. Di sini pada lafal li yaumi ada bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Lin artinya kita maknai dengan lembut. Maka kapan terjadinya lin, bacaan lin terjadi dua kondisi, yaitu fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Maka apabila fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun, maka dia kita namakan dengan bacaan lin. Dalam pelafalannya harus lembut. Li yaumi, agar menyempurnakan makhraj huruf waw, kita agak monyongkan bibir kita. Li yaumi, ya dilembutkan yaumi. Kemudian pada lafal yaumil di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Li yaumil fasl. Nah, kemudian dalam lafal ini kita sempurnakan dulu huruf shadnya, yaitu kita fa ketemu dengan shadnya tebal. Fasl. Ya, kemudian baru dimatikan lamnya. Tapi hati-hati jangan memantulkan shadnya. Fasl. Misalkan
fasal gitu ya, dengan pantulan shadnya. Hati-hati, tapi tetap dia menyempurnakan shadnya baru dimatikan lamnya. Liyaumil fasl, fasl. Kemudian ayat ke-14, wa ma adraka ma yaumul fasl. Pada lafal wa ma adraka, di sini pada lafal ma ada bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah. Sehingga apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada bacaan mad tabi'i. Pertama kita uraikan, yaitu pada lafal ma bertemu dengan hamzah setelahnya. Ma pada dasarnya 2 harokat. Karena datang setelahnya huruf hamzah, maka ma-nya nanti berubah disebabkan adanya hamzah. Nah, apabila ada huruf hamzah datang setelah mad tabi'i dan hamzah tersebut kita lihat di sini 2 kata, bukan di lain kata, bukan pada satu kata. Sehingga ketika di lain kata ini namanya kita namakan munfasil, hamzahnya terpisah. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Berapa panjang untuk mad jaiz munfasil? Yaitu kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Maka ma-nya kita panjangkan dahulu baru kita baca a-nya. Wa ma adraka. Kemudian pada lafal dal sukun ini ada bacaan qalqalah, artinya memantul. Ya, iqtirab, bergetar. Nah, kemudian untuk pantulannya, ada kesalahan yang terjadi dalam melafalkan adraka. Yang pertama tidak mantul, itu salah. Sehingga misalkan wa ma adraka, ini salah. Kemudian yang kedua menambahkan hamzah, misalkan wa ma adraka, ini kurang tepat juga karena dia menambahkan hamzah di dalam huruf dalnya. Maka langsung saja wa ma adraka, kemudian pada lafal ro ditebalkan adraka, ro. Nah, di sini ada alif di atas huruf ya. Ini cuma untuk dalam penulisan rasamnya, ro-nya kita panjangkan 2 harokat. Maka kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian adraka ma yaumul fasl. Pada lafal ma kembali lagi ada fathah bertemu alif, maka kita namakan mad tabi'i, panjang untuk ma 2 harokat. Kemudian yaumul fasl, pada lafal yaumu ada bacaan lin, yaitu berupa alif bertemu fathah bertemu ya, waw sukun. Kemudian pada lafal al-fasl, yaitu ada alif lam qamariyah pada lafal lamnya, alif lam. Di sini alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian al-fasl, ya, sempurnakan shadnya baru ke lam. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian ayat yang selanjutnya, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Pada lafal wailun, wailun di sini ada bacaan lin, yaitu pada lafal wa ketemu dengan huruf ya sukun, maka dia lembut dalam pelafalannya. Wailun ya. Di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila dhammatain bertemu dengan huruf ya, ini kita namakan dengan bacaan idgham. Nah, di sini karena huruf ya termasuk idgham bi gunnah hurufnya, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu disertai dengan gunnah. Idgham artinya kita memasukkan. Apa yang kita masukkan adalah suara tanwinnya atau suara nunnya ke huruf ya, maka hilang bunyinya, tapi dia masih menyisakan suara bunyi dengan gunnahnya. Wailun ya, bukan wailun ya, tapi wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kemudian pada lafal yau ada bacaan lin lagi, yaitu adanya fathah bertemu waw. Kemudian pada lafal zil lil mukadzibin ini ada namanya idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Yaitu idgham yang kita baca tanpa disertai dengan gunnah. Maka cara membacanya yaitu suara tanwinnya masuk ke huruf lam dan nunnya, suara nunnya hilang. Awalnya yauma idzin ketemu lam langsung ke lam, jadi mengganti l. Yauma idzil lil mukadzibin.
Apa bedanya idgham bi gunnah dan bila gunnah? Bedanya adalah idgham bi gunnah itu pakai dengungan, pakai menahan. Sedangkan idgham bila gunnah tanpa ada penahanan. Kemudian lil mukazzibin. Hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai dibaca mukazzibin, jangan. Nah, karena di sini huruf zal kecil, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Kemudian pelafal bin ada bacaan mad arid disukun. Mad yang terjadi kapan? Disebabkan karena adanya sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun yang muncul karena waqaf. Contoh, di sini kan awalnya bina, panjangnya 2 harokat. Nah, awalnya berharokat ketika dia disambungkan. Misalkan lil mukadzibina alam ketika kita wasal. Lanjut. Tapi kalau kita waqaf, maka biasanya kita matikan. Orang Arab mematikan huruf akhir ketika dia berhenti dalam berbicaranya. Maka lil mukadzibin, matikan nunnya. Sebelum huruf nun itu ada huruf ya yang dia sukun, maka inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Maka lil mukazzibin, lil mukazzibin, sampai 6 harokat. Kita coba ulang. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kemudian ayat yang ke-16. Alam nuhlikil awwalin, alam nuhlikil awwalin. Kemudian pada lafal alam ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Apabila ada mim mati bertemu setelahnya huruf nun, ini mati kita masuk ke ranah hukum mim sukun. Ya, hukum mim sukun terbagi 3, ada izhar syafawi, ada idgham mimi, dan ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi idgham mim itu hurufnya cuma 1. Sedangkan izhar itu seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Nah, setelah ini kita lihat ada nun, berarti dia izhar syafawi. Izhar berarti mimnya jelas, tidak boleh ditahan. Tidak boleh alam nuhliki, tinggal, tapi langsung saja alam nuhlikil awwalin. Kemudian pada lafal kil awwalin di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam qamariyah, alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian awwalin, tekan di wawnya awwa untuk menyempurnakan daripada makhraj wawnya, monyongkan sedikit. Awwalin. Kemudian pada lafal lin ada bacaan mad arid sebagaimana lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Baik, kita coba ulang dari ayat yang ke-13. Liyaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.